Perkenalkan, nama saya Katarina Rusade Rambe. Di sini saya dengan NIM 2115201048. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat, protein, lemak, dan enzim. Metabolisme adalah proses pemecahan zat-zat gizi dalam tubuh untuk menghasilkan energi atau untuk proses pembentukan struktur tubuh. Secara sederhana, proses metabolisme adalah makanan yang masuk melalui mulut dan akan mulai tahap pencernaan sehingga menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Metabolisme yang penting bagi tubuh adalah metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Berikut penjelasannya. Metabolisme karbohidrat tidak terlepas dari proses glikosis, di mana glikosis merupakan proses perpecahan glukosa yang lebih sederhana, yaitu pirufat, dan menghasilkan energi ATP. Bila kita lihat, glikosis akan masuk ke dalam sel dan akan disimpan dalam bentuk glikogen. Apabila jumlah energi di sel cukup, sebaiknya jika kondisi sel membutuhkan energi, maka glukosa akan melakukan metabolisme. Tahap yang dilakukan pertama yaitu glikolisis dengan mengubahkan glukosa menjadi pirufat disertai pembentukan energi ATP atau adension trifosfat dan molekul lain yaitu NADH. Apabila oksigen tersedia, hasil glikosis akan masuk ke mitokondria untuk mengalami proses dekarboksilasi oksidatif menghasilkan asetil koenzim A. Setelah itu, asetil koenzim A akan masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Produk metabolisme berupa elektron berenergi tinggi yang dibawa oleh NADH dan FADH2 akan diproses lebih lanjut menghasilkan fosforilasi oksidatif. Semua hasil dari proses ini akan menghasilkan banyak energi serta produk yaitu CO2 dan air. Metabolisme protein digunakan untuk menghasilkan energi, akan tetapi harus diubah dulu ke bentuk asam amino. Sebagian besar asam amino untuk membentuk protein baru. Sebelum asam amino dapat digunakan dalam proses respirasi, gugus aminonya harus dibuang dulu melalui proses dimensi. Zat buangan ini akan diekskresikan dari dalam bentuk amonia, urea, dan produksi sel lainnya. Asam amino selanjutnya akan diubah oleh enzim melalui N-intermediate dalam glikolisis asetil koenzim AREPS. Metabolisme lipid atau lemak. Lemak diperoleh dari cadangan makanan yang akan ada dalam tubuh. Lemak yang akan dicerna menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Sebagian besar energi pada lemak disimpan dalam asam lemak yang mengalami proses beta oksidasi menjadi fragmen berkarbon 2 dan menghasilkan produk asetil koenzim A, NADH, dan FADH2 yang dihasilkan selama proses beta oksidasi dapat memasuki rantai transport elektron sehingga lebih banyak energi yang akan dihasilkan. Kesimpulannya bahwa ketiga metabolisme tadi memiliki keamanan dalam hal jalur proses di mana melewati glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron sebelum menghasilkan energi yang berguna bagi manusia. Enzim merupakan kelompok senyawa protein yang berfungsi sebagai katalis untuk proses biokimia yang terjadi baik di dalam maupun di luar sel. Enzim berfungsi sebagai biokatalisator yang mengatur kecepatan berlangsungnya proses fisiologis sehingga memegang peranan penting dalam kesehatan. Proses kerja enzim dipengaruhi beberapa hal, yaitu konsentrasi substrat, konsentrasi produk, suhu, pH, dan inhibitor. Metabolisme karbohidrat merupakan salah satu proses suhu
tubuh yang sangat membutuhkan enzim hidrolisis karbohidrat dengan bantuan enzim amilase di mulut menghasilkan maltose. Pencernaan selanjutnya berlanjut di usus halus dengan bantuan enzim maltase, laktase, dan sukrase untuk menghasilkan bentuk karbohidrat simpleks yang dapat diabsorpsi. Sekian dan terima kasih.